Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gulam Hawari di Surabaya Muda Bicara. Pada kesempatan kali ini saya bersama dua rekan saya, Faik dan Halim. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bulan Ramadan. Mungkin sebelum itu teman-teman Mas Faik dan Mas Halim bisa memperkenalkan kepada penonton untuk lebih mengetahui atau mengenal dari setiap kesibukannya Mas Faik dan Mas Halim sendiri di sehari-hari lah, atau mungkin Mas Faik sekarang lagi ngapain, kesibukannya di saat ini ngapain, Mas Halim juga mungkin bisa perkenalan dulu ke penonton-penonton setia kita. Monggo Mas. Aku ya? Iya. Oke. Halo semuanya, aku Faik Fawaz. W-nya 2. Faik Fawaz. Fawas. Sekarang kalau di PKS amanahnya itu sebagai Ketua Gema Keadilan. Kalau sehari-harinya ngurusin murid-murid, ngurusin sekolah, gitulah kurang lebih Mas Gulam. Jadi gitu teman-teman, saya Faik Fawaz, Ketua Gema Keadilan Kota Surabaya. Tuh. Oke, lanjut. Mungkin Mas Halim bisa memperkenalkan diri ke penonton, kesibukan saat ini sebagai apa, terus di PKS sebagai apa gitu. Monggo Mas. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ismail Halim, untuk amanah di PKS yaitu sebagai Ketua PKS Muda Surabaya, dan untuk di kepemudaan BPPM Kota Surabaya menjadi Ketua POJ, yaitu Pembinaan Orsap dan Jaringan. Untuk kesibukan sehari-hari, alhamdulillah sudah bekerja sebagai pengawas bangunan di sebuah rumah sakit, dan juga masih aktif mengajar, insya Allah mengajar tahsin di lingkungan sekitar. Insya Allah itu. Masya Allah sekali. Oke, karena rekan saya berdua sudah memperkenalkan diri, tak afdol jika saya nggak memperkenalkan diri. Maka dari itu izinkan saya penonton sekalian, saya memperkenalkan diri. Saya Gulam Hawari. Aktivitas sekarang mahasiswa semester 6 dan di partai atau di PKS ini sebagai Ketua Garuda Keadilan Surabaya. Oke, selanjutnya saya akan sedikit membahas terkait bulan Ramadan ini, atau karena ini kan minggu-minggu menjelang akhir dari bulan Ramadan, ya ini 10 hari terakhir, yang dimana momen-momen ini tuh sangat penting bagi umat Islam untuk mempush atau istilahnya itu kayak memborong pahala, memborong kesempatan emas kita sebagai umat Muslim. Dan khususnya ini kan kita kan masih muda ya, apalagi anak muda ini aktivitasnya banyak, mulai dari mungkin yang seperti saya kuliah, organisasi, yang Mas Halim mungkin kerja, Mas Faik juga kerja, terus juga aktif di organisasi di Gema dan di PKS Muda. Nah, jadi mungkin kita bisa mengasih pendapat atau pandangan lah, bagaimana, atau saran, atau mungkin seperti bagaimana anak muda bisa memanage waktu atau mengatur waktu sedemikian rupa sebagai posisinya sebagai sehari-hari itu di kampus, seperti saya, Mas Halim di pekerjaan, Mas Faik juga di sekolahan, terkait juga di organisasi di Gema, PKS Muda itu, mungkin bisa memberi sedikit pencerahan kepada teman-teman sebagai anak-anak muda. Mungkin pertanyaan selanjutnya, yang pertama, menurut Mas Faik, tantangan terbesar anak muda dalam menjaga ibadah dan di tengah aktivitas kesibukan Mas Faik sehari-hari, entah organisasi atau pekerjaan di sekolah ngajar, itu bagaimana Mas? Oke, tantangan terbesar sebenarnya ini kalau secara general ya. Apa aku pribadi? Secara pribadi. Oh, pribadi. Sebagai anak muda, Mas Faik kan masih muda ya. Oke, kalau pribadi sih tantangan terbesarnya adalah karena jam puasa ini punya jamnya sendiri. Jadi jam puasa ini nggak seperti jam-jam di luar Ramadan, nggak ada tarawih, tidak ada buka, tidak ada sahur gitu. Jadi jamnya itu
jam Ramadan ini punya jam sendiri gitu. Jadi kalau yang paling penting adalah tantangannya adalah mengatur jam sesuai dengan Ramadan. Maksudnya mengusahakan agar sahur ini tepat waktu, mengusahakan agar sahur ini tetap kita bisa sahur gitu dengan nyaman dan tidak terlalu ngantuk. Terus selama sehari dalam berpuasa itu bisa selain menahan lapar ya, nahan ngantuk itu juga termasuk berat juga untuk orang yang puasa. Nahan ngantuk, nahan capek dan lain-lain. Itu tantangan. Terus akhirnya nanti malam juga kita ada namanya tarawih. Nah, itu semua itu di Ramadan itu karena waktunya berbeda dengan di luar Ramadan, akhirnya kita harus menyesuaikan. Nah, ini tantangannya. Kadang-kadang kita ya harus lebih banyak waktu untuk main, untuk ngopi, untuk untuk ketemu dengan teman, cangkruan gitu ya. Akhirnya itu berkurang dan pertama berkurang dan kedua adalah jam nyangkruk kita ini ya, jam ngopi kita itu dimulai setelah tarawih. Yang mana setelah tarawih paling jam 9. Mentok-mentok kita harus mungkin pulang ke rumah jam 10. Jam 10, jam 11 akhirnya waktu bermain akhirnya berkurang memang. Dan ya memang itu tujuannya kita berpuasa. Ada hal yang lain harus dikonsentrasikan. Nah itu tantangannya adalah pasti banyak waktu, tantangan dan karunia mungkin ya. Banyak waktu kita akhirnya kenikmatan ya. Banyak waktu kita untuk terkurangi. Tapi oleh Allah itu diberi rezeki kita untuk waktu yang kita kurangi itu dialihkan ke ibadah. Itu mungkin Mas. Ya, itu mungkin tantangan terbesarnya ya. Mengatur waktunya. Lebih ya memanage waktu untuk biasanya kan kalau sehari-hari kan mungkin siang ngopi, sore ngopi, tapi sekarang gitu Mas, nggak pengangguran Mas ya. Ya mungkin di luar itu kan katanya Mas Fai kan siang ngopi. Jam ngopinya terkurangi karena kan siang sampai sore itu kan puasa gitu kan, menahan haus dan lapar. Akhirnya ngopi itu mungkin bisa sampai setelah taraweh. Mungkin 2 jam lah. Jam 12 atau jam 11 balik untuk karena kan istirahat terus besok paginya bisa sahur tepat waktu dan aktivitasnya nggak terganggu. Untuk Mas Halim gimana Mas? Tantangan terbesar anak muda dalam menjaga ibadah dan di aktivitas Mas Halim yang mungkin sibuk atau mungkin berbeda dari aktivitas di luar Ramadan? Untuk tantangan anak muda untuk menjaga ibadah dan menghadapi tantangan aktivitas di bulan Ramadan. Anak muda untuk menghadapi tantangan ibadah mungkin terkait godaan, apalagi terkait godaan ego kita, misalnya kita dalam kita mengatur waktu, misalnya sebenarnya kita bisa banyak tilawah di bulan Ramadan, cuman kita akhirnya kita ngopi, kita main, akhirnya kita melalaikan di bulan Ramadan ini padahal momen untuk kita berdekatan dengan Al-Quran, karena juga Syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran juga di bulan ini, dan diutamakan kita banyak tilawah gitu di Ramadan. Jadi mungkin prioritas kita gimana anak muda itu tahu gimana harus menempatkan mana yang paling mendesak, mana yang menengah, mana yang itu prioritas. Yang paling jadi 3 yang utama, yang utama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi mana yang paling prioritas itu harus bisa kita utamakan dengan beribadah, apalagi terkait dengan Al-Quran. Untuk tantangan aktivitas, kalau saya alhamdulillah saya punya list harian. Jadi bagaimana yang selalu saya cek, yang selalu saya buat H-1 ataupun H- seminggu saya juga sudah susun. Jadi gimana seminggu ke depan, dan juga H-1 mungkin ada yang lupa saya tambahkan. Jadi ketika itu, jadi saya ngecek gitu. Jadi alhamdulillah insya Allah dengan kita membuat list di harian itu bisa memudahkan kita untuk kita nggak nggak lupa, maksudnya kita itu nggak ngikutin alur gitu, maksudnya nggak hanyut. Kita kan punya batas-batasan gitu kita. Mungkin itu Mas Gulam, kalau dari saya Mas Gulam. Kalau menurut saya ya mungkin karena di bulan Ramadan ini
bulan yang mulia, apalagi setahun sekali, dan juga ganjarannya berkali-kali lipat. Dan juga kita sebagai anak muda ini kan aktivitasnya mungkin sibuk banget, apalagi dengan adanya organisasi, dengan adanya kuliah dan kerja dan sebagainya, itu kan menambah waktu kita untuk sibuk dan melupakan ibadah. Tapi dari pandangan Mas Faik dan Mas Halim tadi sangat benar, teman-teman sekalian. Kita harus memanage waktu dan kita harus mengerti prioritas mana yang harus dilakukan dan harus didahulukan. Seperti tadi Mas Halim membuat list-listan atau jadwal biar tertata dan nggak terhanyut oleh kesibukan aktivitas kita sehari-hari. Oke, terima kasih. Yang kedua, ini sangat relevan sekali ya buat anak muda terkait ibadah. Ini mengapa seringkali semangat ibadah justru menurun di pertengahan atau menuju akhir Ramadan ini. Biasanya kan awal-awal kan ini ya, masjid itu kan full. Terus kedua, ketiga, keempat, kelima berkurang satu sof. Akhirnya sampai hari menjelang 10 hari terakhir itu mungkin ya satu sof tapi pemain inti orang-orang tua gitu kan. Nah, jadi mengapa seringkali semangat kita itu dalam ibadah, dalam menjalankan ibadah di pertengahan dan menuju akhir-akhir di bulan Ramadan itu menurun? Padahal itu kan kesempatan emas gitu, untuk kita memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Mungkin menurut Mas Faik gimana Mas? Atau kenapa gitu? Kok bisa lah? Terlepas dari pengaruh eksternal, mungkin kayak bukber atau kegiatan-kegiatan yang lain, intervensi gitu ya. Yang tren tahunan ya, bukber lah yang pasti kan. Bukber nggak mungkin lah kita berjalan bukber itu di awal-awal Ramadan, ini nggak mungkin. Biasanya di pertengahan hingga akhir lah menuju ke 10 hari Ramadan. Nah, di luar pengaruh-pengaruh eksternal itu menurutku emang kadang mungkin ada orang yang tidak suka dengan kegiatan yang sifatnya monoton lah. Jadi monoton ya. Jadi kan ya namanya ya ibadah kan 5 kali dengan waktu yang sama. Apalagi tambahi terawih. Sahur dengan waktu yang sahur dengan waktu yang sama, buka dengan waktu yang sama, terawih dengan waktu yang sama. Selama 30 hari full itu kan kita diminta untuk konsisten seperti itu, waktunya harus jam segitu. Nah, mungkin memang ada orang yang memang dia gampang bosen atau nggak suka dengan monoton. Nah, mungkin kalau dari aku sih Lam, ya kasih aja hal-hal menarik di setiap mungkin ibadah ya. Mungkin sahur mungkin kamu cari makanan sing enak, cari makanan kesukaanmu. Terus habis itu terawih, misal terawih nih terawih kan maksudku terawih itu nggak harus di masjid lah. Maksudnya kita ke masjid itu kita mensiarkan agama gitu. Ya, betul. Mensiarkan agama tujuannya kan semakin kita bersemangat ke masjid kan ada syiar agama yang dilihat kan. Karena ini kan bab sunnah, nggak harus di masjid. Cuma mungkin memang harus ada hal yang dibuat menarik ketika berangkat terawih, berangkat ibadah-ibadah yang lain ya lah. Isunya kan berangkat terawih yang mulai sepi itu. Ya, cari aja hal menarik. Mungkin aku pulang terawih ke tempat makanan yang kusuka. Aku pulang terawih diniati adalah terawih iku sebagai sarana saya menuju ke tempat yang aku suka. Misal setelah terawih nih, kumpul sama teman, ngopi sama teman. Oke, misal kita bukbernya hari ini. Oke, kita bukber sekarang. Selesai bukber, sholat isya, terawih, terus baru nongkrong lagi gitu, Iya. Dan itu yang tak lakukan. Maksudnya justru ada spark kebahagiaan kita ketika terawih malah. Karena kita nungguin, aku habis terawih. Kalau dulu kan merconan sama teman-teman. Mungkin, iya betul, merconan atau main perang sarung. Gitu kalau sekarang kan percon kan mungkin sedikit berbahaya karena kan banyak kejadian itu kan dilarang. Akhirnya ya mungkin dan kita juga lah mudah kaki umure gila lucu mungkin kita merconan. Ya itu kita cari kebahagiaan atau kesenangan kita setelah beribadah. Ya itu insya Allah Allah ngasih sedikit pelonggaran masalah kayak gitu. Kan ibadah sunnah juga kan enggak. Betul. Kan
bukan karena sunnah kita melalaikan atau mungkin mengentengkan, karena Betul. sunnah juga setahun sekali dan itu Nah, juga sunnah yang ibadahnya itu ganjarannya besar gitu Besar kan. dan pahalanya juga berkali-kali lipat di bulan Ramadan gitu kan. Kesempatan emas ini kan kita lewatkan sayang Iya, sekali gitu. betul. Mungkin Ya, itu. gimana dari Mas Halim sebagai pandangan Mas Halim, kenapa kok ibadah atau mungkin powernya teman-teman itu menurun di pertengahan dan menjelang akhir bulan Ramadan? Itu menurut Mas Halim bagaimana, Mas? Mungkin kenapa menurun power atau semangatnya dalam beribadah ini? Ya, karena keimanan itu kan yazidu wa yanqus, yaitu berkurang dan bertambah. Artinya jadi gimana kita itu agar konsisten, karena memang konsisten itu istiqomah itu berat. Tapi kalau bisa istiqomah itu insya Allah pahalanya besar. Makanya kita harus selalu memperbarui kiroh kita, semangat kita, dan selalu mengingat gimana niat kita. Makanya harus kita jaga niat di awal, di tengah, Ditata gitu. dan di akhir. Makanya bagaimana kita itu berjalan istiqomah sampai akhir hayat insya Allah. Jadi kenapa kok memangnya banyak yang down dan naik, ya memang gitu. Jadi mungkin itu karena banyaknya kita melakukan dosa-dosa atau makanya hal-hal yang melalaikan. Jadi kita mulai dibelokkan. Jadi kita mulai ada rasa males. Ya, mulai kita dijauhkan. Jadi sinyal-sinyal itu harus segera kita tangkap dan segera kembali. Oke. Itu dari saya, Mas Gula. Tambahin juga mungkin Mas. Jadi Ya. mungkin emang harus, ini kan seputar pembiasaan. Kalau emang kita tidak biasa beribadah di luar Ramadan, akhirnya ketika bertemu Ramadan kita beribadah itu jadi susah. Karena nggak biasa di luar Ramadan itu dia beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya memang kayak kenapa ada perintah kita itu mempersiapkan dari bulan Rajab, Sya'ban itu udah mulai mempersiapkan untuk Ramadan. Nah, ini ajang-ajang warming up-nya kita, pemanasan kita untuk menuju Ramadan agar kita agar banyak agar totalitas ketika Ramadan, karena banyak kan keutamaan, banyak pahala dikali-kali lipat di bulan Ramadan. Akhirnya yang ya ibarat kalau kita main game loh Mas. Jadi ada habis main game itu biasanya kalau ada babak yang bonus loh. Yang biasanya di sini poin banyak ya berkali-kali lipat. Nah, itu ibarat Ramadan itu kayak Give ini. Yo give biasanya poinnya banyak gitu kan yo. Ya kayak gitu ibaratnya bulan Ramadan. Jadi sebelum itu kita bersiap diri biar ketemu Ramadan ini lebih total gitu untuk menangkap betul tadi kata Mas Halim, menangkap tadi itu. Gitu mungkin ya. Oke, jadi ya yang Mas Halim dan Mas Faki ini sampaikan itu benar teman-teman, karena kita juga harus membiasakan untuk ibadah di luar Ramadan. Jadi sholat kita di masjid itu kan, terutama yang laki-laki itu wajib di masjid secara berjamaah. Kalau mungkin ada kesempatan setiap hari harus sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu khusus laki-laki itu. Karena ya kalau orang nggak kebiasa atau mungkin sholatnya itu kerasa gerusuk, sholat sendiri kan misalnya kan kalau makmumnya lah mesti sholat pendek padahal ya itu bentuk kita untuk menghadap atau kita menghadap ke Khalik Sang Pencipta kan. Kan tapi kenapa kok ibadah kita itu kerasa gerusuk, padahal kita itu sedang menghadap Sang Pencipta kita gitu kan. Jadi ya mau nggak mau tadi kita mempersiapkan, kita memanage misalnya itu bagaimana, terus juga ini Mas Faki tadi bilang yang dapatkan ini kesenangan sendiri gitu. Misalnya kalau cari kesenangan misalnya biar nggak bosen, terawih ya gini imamnya gini gitu, apalagi imam suratnya panjang-panjang terus capek itu 11 rakaat 23 rakaat itu kan membuat bosen, apalagi nanti ada ceramah gitu kan. Ya itu mungkin bisa kita akali dengan mungkin setelah terawih kita cari tempat ngopi sebentar biar kita nggak jenuh, cari tempat makan favorit. Ya, tempat kita kebiasa kita untuk merefresh otak atau merefresh jiwa kita biar nggak jenuh habis tarawih 11 rakaat terus tambahin ceramah, ini kan bosen ya. Terutama anak muda kan cepat bosenan gitu. Ya mungkin itu ya. Pertanyaan selanjutnya
cara menyadarkan pemuda muslim khususnya agar Ramadan ini bahwa Ramadan ini adalah kesempatan emas yang sangat ini ya, maksudnya itu mungkin dari sebagian banyak orang itu nggak tidak menyadari bahwa Ramadan ini kesempatan emas yang sangat ini ya, maksudnya itu sangat sayang sekali untuk ditinggalkan atau untuk tidak diraih kesempatan emas ini. Oke, jadi ya seperti yang aku omong tadi, bagaimana cara menyadarkan teman-teman kita khususnya anak-anak muda untuk menyadari bahwa Ramadan ini adalah kesempatan emas yang sangat sayang sekali untuk dilewatkan atau untuk ditinggalkan untuk tidak meraih kesempatan emas itu. Jadi ya kalau dari surat yang masyhur ya, surat Al-Qadr itu. Ya karena memang di bulan Ramadan ini ada malam yang oleh Allah itu diberi keutamaan itu 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrul Ramadan al unzila fil Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bukan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Jadi ada malam Lailatul Qadar yang keutamaan itu lebih dari 1000 bulan. Malam 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar ini adanya cuma di bulan Ramadan, Mas. Entah di bulan tanggal 1, entah di tanggal 30, ya intinya di satu bulan itu gitu. Jadi ada ibaratiku ada harta karun besar di bulan Ramadan. Sesuatu yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Harus kita cari, harus kita tunggu-tunggu. Betul, apalagi anak muda ini kan sering pengen cari cheat code ya. Pengen cari bukan cari diri, pengen cari nge-cheat, Mas. Nge-cheat. Jadi ya cheat code-nya itu instan lah. Ya gitu lah, kurang lebih kayak instan. Sukanya itu yang serba gampang, mudah, enggak ribet lah. Allah beri kemudahan, Allah beri keutamaan. Ada satu hari itu di mana satu hari itu nilainya itu lebih dari 1000 bulan. Nah, ini perlu diingat bahwa banyak sekali keutamaan Ramadan yang harus diketahui oleh anak muda. Ya mungkin ya dewasa ini sekarang ini mungkin banyak ilmu agama itu belum diserap oleh anak muda. Jadi akhirnya keutamaan Ramadan itu dia nggak tahu. Ketika keutamaan Ramadan nggak tahu, akhirnya nggak ada giroh, nggak ada semangat dia beribadah di bulan Ramadan. Karena ya mungkin bulan Ramadan puasa, buka, sahur. Padahal di satu kesempatan istimewa itu adalah Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar, dan yang paling penting kata Halim tadi kan di awal, unzila fihil Qur'an. Jadi ini bulan diturunkannya Ramadan. Diturunkannya Al-Qur'an. Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ramadan itu hanya satu kali tertulis di Al-Qur'an, dan itu nyambungnya dengan Ramadan itu satu kali ditulis di Quran, dan itu nyambung dengan ayat tentang diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Satu kali doang. Ya, maksudnya adalah Ramadan ini yang justru penting itu adalah kita melakukan tilawah Al-Qur'an. Melakukan pendekatan diri ke Al-Qur'an. Ini yang sering dilupakan. Kita lebih ke Al-Qur'an. Betul. Yang sering dilakukan adalah ibadah-ibadah yang ritualistik. Maksudnya ibadah-ibadah yang seremonial maksudnya. Kayak buka, sahur, taraweh, sholat Id. Nah, ini kan ibadah-ibadah seremonial. Sering kali itu dilupakan adalah tentang Quran. Ya. Bahwa Ramadan ini menjadi luar biasa, menjadi dicintai Allah itu karena ada Al-Qur'an yang turun di bulan itu. Ya, karena juga ada Lailatul Qadar itu kayaknya. Nah, iya, selain itu mungkin penyadaran, selain kita mengerjakan puasa, selain kita mengerjakan sholat taraweh yang ibadah khas Ramadan, yang paling penting adalah kita melakukan tilawah Al-Qur'an, pendekatan diri ke Al-Qur'an gitu. Membaca Quran, tadabburi, membaca, lebih-lebih kita menghafal Al-Qur'an. Gitulah. Siap. Ya, yang paling penting adalah penyadaran diri sendiri gitu ya. Iya. Selain itu ya mungkin kita yang tahu juga, mungkin sebagai yang tahu agama, kasih tahu lah teman kita. Pasti. Kita yang selalu menyadarkan teman-teman kita yang kurang paham terkait ilmu agama, terkait apa sih
manfaat bulan Ramadan, apa sih Betul. makna dari bulan Ramadan sendiri itu. Betul. Selain puasa, tarawih dan berbuka puasa, terus sholat Id ini kata Mas Faik tadi kan. Iya betul. Itu kan ada terselubung itu yang di Al-Quran itu 1000 bulan dan bulan diturunkannya Al-Quran. Itu kan luar biasa itu. Oke, Mas Halim, bagaimana Mas menyadarkan teman-teman kita, anak-anak muda di Surabaya ini terkait pentingnya atau ya bulan Ramadan ini sebagai bulan yang sangat mulia dan banyak sekali manfaat di dalamnya. Kayak 10 hari Ramadan. Ya. Jadi mungkin bagaimana kita bisa maksimalkan diri, karena di malam itu Allah memberikan rahmat ya, dan memberikan pengampunan terhadap kita, dan dijelaskan juga dalam doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi bagaimana di malam itu ketika kita banyak memanjatkan doa-doa dan memohon ampun dan berbanyak amalan soleh, jadi kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jadi bagaimana kita tidak terus konsisten aja, setiap malam kita itikaf, tetap melakukan. Jadi bukan hanya kita itikaf di malam-malam ganjil, tapi tetap di malam genap ganjil seluruhnya. Apa tadi pertanyaannya? Ya ini menyadarkan teman-teman kita atau mungkin ngasih nasihat gitu. Ayo kita harus push pahala, push power kita untuk agar kita itu meninggalkan Ramadan ini tak sia-sia gitu. Karena Ramadan kan kesempatan emas bagi kita gitu. Nih, jadi karena dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 183 yaitu ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi bagaimana kita di 10 hari Ramadan ini kita maksimalkan untuk penyucian jiwa, untuk kita kembali lagi dalam jadi diri kita. Jadi kita gimana kita menyucikan jiwa, kita bisa kembali lagi, dan ini menjadi pit stop gitu, pit stop pemberhentian kita dari hal-hal apalagi dunia ini ya, karena kebisingan dunia ini, dunia yang semakin cepat dan juga banyak sekali sekarang kan terjadi perang dan lain-lain. Maka bagaimana kita di 10 hari Ramadan ini kita bisa bagaimana agar kita merefleksikan diri, menjernihkan hati diri kita, berbanyak ibadah agar kita tidak terpengaruh dengan banyak informasi-informasi di luar yang, karena dunia semakin masuk ke akhir zaman dan semakin nggak jelas, maka kita butuh untuk menguatkan ibadah kita, jiwa kita, hati kita agar terus bertakwa dan istiqomah di dalam Ramadan ini. Dan bukan hanya di bulan Ramadan, jadi bulan Ramadan ini akan terus istiqomah. Jadi ketika bulan Ramadan ini baik, kita akan keluar menjadi pemenang dan kembali lagi dipertemukan lagi di tahun depan dengan intensitas ibadah yang sama. Jadi jangan nanti kita naik turun, tapi kita berusaha istiqomah pelan-pelan, karena kan Allah akan menyukai amalan yang sedikit tapi konsisten. Kita amalan banyak tapi nggak konsisten. Ya mungkin itu Mas Gulab dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit tambahan ya, karena bagaimana sih seringkali anak muda ini, apalagi Gen Z ya, seperti kita itu, teman-teman kita sendiri, teman-teman kampus, teman-teman organisasi, teman-teman kerjaan itu seringkali gitu rasa bosan dan mungkin tidak menyadari pentingnya atau makna sendiri dari bulan suci Ramadan. Karena Mas Faik bilang kan Lailatul Qadar sama bulan diturunkannya Al-Quran, dan Mas Halim itu juga bilang memperbanyak ibadah lagi, terus juga melihat kondisi dari dunia sekarang yang mungkin semakin kacau, mungkin mendekati tanda-tanda akhir zaman yang di sosial media itu sudah sangat kacau sekali teman-teman. Ya kita mempersiapkan diri sendiri. Kita juga selain kita mempersiapkan diri sendiri, juga kita mengingatkan atau kita menasihati teman-teman kita yang mungkin bisa kita ajak untuk menjadi lebih baik lagi di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, atau mungkin kesempatan kali ini di 10 hari terakhir ini, 10 hari terakhir itu karena kesempatan emas kali kan. Karena juga nggak tahu kita kedepannya itu seperti apa, apakah kita tetap bisa bertemu dengan bulan Ramadan kembali seperti sekarang, seperti sedia kala, seperti tahun-tahun sebelumnya. Apakah ini menjadi bulan terakhir kita tidak tahu, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir ini yang
relevan sekali atau mungkin ya menjelang akhir atau 10 hari terakhir. Pentingnya 10 hari terakhir Ramadan ini khususnya anak muda, mungkin ibadah apa saja yang dianjurkan atau mungkin apa saja amalan yang dianjurkan di 10 hari terakhir itu. Maksudnya biar kita itu tidak menyanyiakan, kita itu kadang itu bingung ya iktikaf apa saja ya iktikaf ya cuman mungkin teman-teman itu tidur main HP, kadang ya juga main juga sosmed, nggak memanfaatkan waktu iktikaf. Padahal di masjid kan banyak orang-orang yang ibadah yang mungkin sholat tahajud, mungkin sholat sunnah, mungkin tilawah, mungkin zikir, berdoa dan sebagainya. Tapi kita itu sering sekali melihat banyak anak muda itu yang mungkin main ML, malah cangkruk di warkop sampai jam 2, jam 3 baru pulang, habis itu sahur, tidur, nggak sholat subuh jamaah gitu kan, sangat sayang sekali. Mungkin tips atau mungkin apa saja ibadah yang dikhususkan atau mungkin apa ibadah yang di 10 hari terakhir harus kita push lagi, harus kita raih kembali di 10 hari terakhir. Mungkin ya itu yang tadi kamu bilang, maksudnya itikaf itu menjadi sarana. Maksudnya adalah itikaf itu ibarat paket komplit, kamu bisa sholat di sana, bisa ngaji Quran di sana, dan bisa kamu sholat tahajud, sholat taubat, biasanya kan gitu kan. Kalau kita ke Masjid Al-Akbar itu kan ada sholat tahajud, ada sholat taubat, ada sholat apa biasanya satu lagi? Sholat hajat dan sholat tahlil, tasbih, sholat tasbih, betul, sholat tasbih. Ada sholat tasbih juga. Nah itu kalau utamanya apa ya, paling utama ya ibadah wajib, memang 10 hari terakhir yang harus dilakukan. Tapi selain itu memang itu yang aku sebutkan di awal adalah Quran ini harus penting juga. Quran ini harus penting. Menjadi utama juga. Maksudnya di setiap sholat kita kan juga baca Quran dan lain sebagainya. Nah sarana untuk menunjang itu ya kita itikaf ini menjadi sarana yang penting karena di sana itu lingkungannya terkondisi dengan baik. Enggak proper lah. Iya. Untuk kita beribadah, tenang, terus kita itu bisa melihat sekitar kita loh, semua beribadah, kanan kiri beribadah, ikut terpacu. Ya, kita terbawa suasana. Betul. Ibadah yang sangat khusyuk, nanti kita lebih greget lagi untuk ibadah gitu kan. Iya dan terpacu. Jadi berangkatlah dulu itikaf. Kalau dari aku sendiri ya, berangkatlah dulu itikaf. Misalnya di sana cari teman untuk berangkat itikaf, 2-3 teman berangkat itikaf. Nanti kalau di sana agak bosan dikit, keluar dikit gak apa, refreshing. Tapi balik lagi kita sholat sana, baca Quran di sana. Insya Allah dengan itikaf itu yang awalnya malas, awalnya nggak ada semangat untuk ibadah, jadi semangat. Karena teman-teman atau lingkungan sana itu menunjang terus kita jadi tertular. Betul. Kanan kiri baca Quran, doa. Terus bahkan sampai ada sholat sunnah berjamaah, maksudnya ada sholat tahajud berjamaah di situ. Jadi itu ikut terpacu gitu ya. Jadi kita emosi ya, semangatnya itu terbawa gitu karena lingkungannya itu juga memadai. Karena juga kita kan waktu di warkop kan ngopi kan ya, kita akan ngobrol itu juga teman-teman juga ngobrol ya. Cari aja masjid. Terbawa suasana gitu kan. Cari aja masjid yang menurut kalian itu nyaman. Terus ada teman-teman banyak. Kalau konteks Surabaya sih menurutku banyak kok masjid-masjid yang nyaman, yang enak, yang makanannya bahkan enak-enak itu kan. Sekarang juga ya alhamdulillah sih masjid-masjid sekarang itu lebih fasilitasnya itu lebih ditingkatkan lagi karena ya melayani jamaah, melayani inilah jamaah muslim. Ya betul. Ibadah itu kan dari dapat air gratis, terus fasilitasnya ada AC. Ya banyak lah. Gitu kan. Intinya adalah kita juga carilah ya itu tadi, carilah kesenangan sedikit untuk menunjang kamu beribadah. Ya temanmu siapa? Ajak temanmu yang kamu rasa kamu cocok dengan dia, cari masjid yang menurut kamu nyaman, yang boleh lah kamu ke masjid itu panganannya enak-enak misalnya, misal panganannya enak-enak ke masjid itu, gak apa-apa. Kalau selama itu bisa menunjang kita beribadah, itu
clear kok, insya Allah memberi. Ya untuk awal-awal nggak apa-apa lah gitu. Kurang lebih gitu Lam. Oke, terima kasih Mas Faik. Monggo Mas Halim, bagaimana Mas tips ibadah apa saja yang harus kita prioritaskan di 10 hari terakhir ini? Ya, yang pertama itu memperbanyak sholat malam. Salat malam. Sholat malam. Yang kedua itikaf. Itikaf. Yang ketiga memperbanyak membaca Al-Quran. Baca Quran ya pasti. Dan yang keempat memperbanyak zikir dan doa. Dan yang kelima memperbanyak sedekah. Keenam memperbanyak istighfar dan tobat. Dan yang ketujuh menghidupkan malam Lailatul Qadar. Oke, insya Allah itu cukup 7. Banyak sekali ya. Itu mungkin Bisa diingat. ya bisa diingat teman-teman. Kesimpulannya ini apa saja ibadah yang harus kita maksimalkan, harus kita prioritaskan selain ibadah wajib, yaitu ya tadi membaca Quran. Kita yang sebelumnya di bulan Ramadan ini 1 halaman, kita di Ramadan ini 1 lembar, 1 juz kan. Mungkin kalau lebih baik ya ditambah lah. Terus sholat malam kita, sholat qiyamul lail kita, sholat tahajud kita yang awalnya di luar bulan Ramadan ini jarang atau mungkin sangat jarang sekali kalau nggak ada acara atau mungkin nggak ada kegiatan ya mungkin jarang sekali. Nah, kesempatan kali ini kan sudah ada penunjangnya itu ya di itikaf. Kegiatan itikaf itu di dalamnya itu luar biasa, sangat banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan atau bisa kita kerjakan. Itu kayak sholat malam, berdoa, berzikir dan yaitu istighfar itu, dan juga tadi bersedekah, memperbanyak bersedekah gitu. Karena di bulan Ramadan ini kan wajib membayar zakat ya gitu. Kita juga harus melihat sekeliling kita, tetangga kita, saudara kita, apakah sudah layak atau sudah kita mungkin makanan apakah mereka itu nyaman itu dengan bulan Ramadan. Karena ada beberapa yang mungkin makan sahurnya itu nggak seperti kita, makan sahur mungkin hanya seperti kurma putih gitu kan, karena mungkin dapat makanan juga jarang kalau nggak ikut acara bukber atau nggak ikut iktikaf. Karena iktikaf kan juga dapat Makanan. dan juga sekarang kan bulan Ramadan kan hampir setiap masjid itu memberikan fasilitas yakni Ya. buka bersama gratis gitu kan. Betul, Jadi, betul. itu juga kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk kita sebagai umat muslim untuk semangat beraktivitas, semangat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Siap. Oke, terakhir penutup closing statement atau mungkin saran dan apa ya di closing statement ini untuk anak-anak muda dari Mas Faik dan Mas Halim mungkin bisa disampaikan untuk penutup acara kita podcast Surabaya Muda ini, bisa disampaikan Mas, mungkin dari Mas Faik sini. Oke. Kalau aku sih dalam konteks anak muda yang tadi Pak sampaikan tadi, Allah itu ngasih apa namanya, ngasih sesuatu yang tentang Lailatul Qadar ya, Mas. Kita Allah ngasih keutamaan luar biasa di bulan Ramadan. Nah, kalau konteks anak muda, si anak muda itu sering suka cheat code tadi itu. Cheat code kalau cheat code ngecit. Nah, ngecit loh. Pengen cepat. Ya, ngecit, bukan instan saja, ngecit kan loh. Nah, ini ya Allah ngasih cheat code luar biasa di Ramadan. Ada namanya Lailatul Qadar. Itu kan kalau nuzulul Quran ya, asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya itu kan kisah Syam'un, ada nih kisah Allah Nabi Muhammad menceritakan kisah Syam'un yang dia itu 1000 bulan beribadah dan berjihad di jalan Allah. Lalu perang Badar juga itu kan. Iya. Nah, akhirnya sahabat itu merasa senang dan juga kecewa karena kan di umur kita itu nggak ada yang bisa sampai 1000 bulan, ya kan? Betul. Nggak ada yang bisa hidup sampai 1000 bulan. Nggak menjaminnya. Nah, Allah memberikan kabar gembira kepada umat manusianya. Nih, tak kasih malam Lailatul Qadar, untuk di mana malam Lailatul Qadar ini kamu itu diberi keutamaan yang 1000 bulan lebih baik daripada yang keutamanya lebih baik daripada 1000 bulan gitu loh. Nah, justru ini Allah, ya ini aku ngasih tahu teman-teman juga bahwa di Quran itu Allah memberikan kabar gembira yang namanya Lailatul Qadar. Ini kabar gembira untuk seluruh umat manusia, muda, tua, sakit, susah. Kalau dia ketemu dengan bulan Lailatul Qadar dan Allah ridhoi dia ibadah dia, insya Allah Allah meridhoi juga ibadah itu setara dan lebih dari 1000 bulan. Maka ya ini perlu diingat juga teman-teman,
apalagi anak muda yang suka ngecit itu tadi ya, suka ngecit itu tadi ya. Misal ya kan gitu kan maksudnya apa makanya kan ada pertanyaan ngecit misal misal Pak Ustadz kalau sholatnya saya cuma Al-Fatihah tok nggak pakai doa-doa koyok subhan rabbiyal a'la itu kan nggak apa-apa sebenarnya doa kita gitu kan nggak apa-apa. Nah itu teman-teman pengen ngecit pengen ngecit bahasanya itu rukso keringanan enggak maksudnya ini bukan keinginan ini keutamaan ini kabar gembira ada berikan cheat code untuk antum sekalian untuk kalian sekalian beribadah gitu dengan pahala yang luar biasa besarnya gitu ya Ibu mungkin. Dari Mas Faik, terima kasih. Mas Halim mungkin ada sepatah kata atau closing statement untuk menutup acara ini. Oke. Jadi pesan untuk anak muda untuk 10 hari terakhir yaitu bagaimana kita itu agar fokus merefleksikan diri, konsistensi beribadah dan berharap agar bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan di tahun depan. Dan juga ini tuh menjadi momen kita untuk jangan ngasih kendor untuk memaksimalkan ibadah-ibadah kita karena kita sedang memburu malam Lailatul Qadar. Makanya ketika Allah memberikan malam Lailatul Qadar pada malam itu insya Allah kita akan diberi doa-doa kita akan dimustajab dan juga kita diberi kemudahan dan keberkahan di malam itu. Jadi bagaimana kita terus memanjatkan doa itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mungkin itu Mas Gulam. Oke, terima kasih. Sedikit tambahan dari saya sebelum menutup acara ini. Mungkin dari awal gimana istimewaan bulan Ramadan, di dalamnya itu ada apa saja dan ibadah-ibadah khusus yang hanya dikerjakan di bulan Ramadan itu. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, sebelum kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, kita harus tahu makna dari bulan Ramadan karena di hadis juga barang siapa yang berpuasa karena mengharap ampunan dan keimanan maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Nah itu kan bagi kita kan sebuah kesempatan. Mungkin ya kita juga manusia itu mana nggak punya dosa kecuali Nabi Muhammad. Kita ya tahu lah kita harus menyadari diri kita itu berlumuran dengan dosa. Maka kesempatan kali ini Allah masih kesempatan di bulan suci Ramadan ini dengan hadis yang seperti itu dengan Nabi Muhammad dengan memberikan hadis itu dengan riwayat itu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah itu hadis ya itu menggambarkan kondisi Ramadan karena kesempatan bulan suci Ramadan itu harus kita dapatkan, harus kita manfaatkan karena itu kan keimanan dan ihtisaban itu mengharap ampunan. Maka Allah akan insya Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan kita kembali keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu mungkin saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.